Kan masalahnya orang tuh kadang-kadang males nanya tuh. Ketika dia nanya di kelas, komentarnya tuh nggak positif. Alah gitu aja kok ditanyain. Gitu. Ada yang gitu kadang-kadang. Iya. Nggak ada istilah pertanyaan bodoh. Itu harus benar-benar gini loh. Dosen itu nggak boleh cuma di mulut ngomong gitu. Dia harus dalam hatinya mikir, nggak ada pertanyaan bodoh. Karena orang tuh beda-beda kemampuannya. Kan masalahnya orang tuh kadang-kadang males nanya tuh. Ketika dia nanya di kelas, komentarnya tuh nggak positif. Alah gitu aja kok ditanyain. Gitu. Ada yang gitu kadang-kadang. Iya. Itu kan bikin orang pikir ya. Kalau menurut saya ini udah benar-benar aku pengen tanya. Yang aku pengen benar-benar tahu. Oh ternyata aku bodoh banget ya. Kan bahaya banget tuh. Iya. Nah, aku bilang sekarang sama diriku sendiri nih, tidak ada pertanyaan bodoh. Setiap pertanyaan mahasiswa harus direspon dengan keren, harus direspon dengan seserius mungkin, dan harus dijawab dengan gestur yang menunjukkan itu pertanyaan bagus banget dan penting banget gitu. Baru itu kemungkinan muncul. Baru muncul tuh kebiasaan kayak budaya yang benar-benar bertanya gitu. Nah itu kan tidak bisa diserta-merta ada. Itu jadi satu ya, soal malu. Kedua ada persoalan lain. Kenapa dia nggak mau nanya di kelas? Dibilang cari perhatian. Dibilang dalam tanda kutip, maaf nih, jilat dosen oleh teman-temannya sendiri. Jadi mohon maaf nih, saya dalam hal ini mau fair aja. Dosen ada dosanya, tapi mahasiswa juga ada dosanya. Dosa ke temannya maksudnya. Makanya aku bilang tuh di kelas tuh selalu tuh di kelas kesempatan pertama, saya bilang di kelas saya ini satu, nggak ada pertanyaan bodoh, dan saya akan address semua pertanyaan apapun itu dengan baik. Biarpun mungkin menurut temannya ada yang bilang kok gitu aja ditanyain, tapi nggak ada satupun di kelas ini yang boleh ngomong gitu, saya bilang kepada pertanyaan temannya. Itu yang pertama. Jadi nggak ada yang bodoh, nggak ada pertanyaan bodoh. Dan kedua, tidak ada satupun dari kalian yang harusnya punya pikiran begitu, bahwa orang yang bertanya itu pengen jilat dosen segala macam. Hey, saya bilang kepada semuanya sekarang, aku ini profesional. Saya pengen akrab sama kalian, tapi nggak ada hubungannya sama nilai tuh. Iya dong. Kalau kita ntar ke kafe atau kayak kita ini misalnya, kalau Danang mahasiswaku, ini nggak ada hubungannya wawancara ini sama nilaimu. Kasarannya gitu kan. Itu aku sampaikan di depan tuh. Jadi dekat harus untuk apa? Menjamin interaksi, menjamin transfer ilmu itu benar-benar bagus, sempurna. Tapi dekat itu nggak ada hubungannya dengan nilai. Dia dapat nilai baik atau buruk. Itu kan harus clear dinyatakan juga, agar benar-benar mahasiswa juga paham. Mohon maaf nih, kadang-kadang di budaya kita ini ada gitunya juga. Dekat nggak dekat tuh membedakan result. Nah itu saya supaya tidak terjadi, aku di depan katakan. Lalu kalau ini kan ya walaupun saya pernah ke luar negeri, nggak lama lah, tidak selama Bapak. Kalau kita melihat kan saya ikut program juga. Programnya itu ngajarin anak TK pada waktu itu. Dan kita nggak nyalain budaya kita nggak nyalain budaya Indonesia, harus ada space, harus ada jarak di antara umur dan lain sebagainya. Menurut saya keterbukaan yang tadi disampaikan, nggak ada benar salah, semua diapresiasi, itu benar banget. Dan apa sih yang membedakan membedakan pendidikan kita dengan di luar? Menurut saya itu kunci banget itu. Jadi saya dulu kan, anak saya kan lahir di Australia nih. Dan dia juga sempat saya ajak sampai umur 5 tahun gitu di Australia. Jadi dia sempat TK di sana. Yang paling inti yang saya benar-benar rekam ya adalah memang pendidikan karakter. Tapi bukan pendidikan karakter yang di awang-awang kayak ribet banget diseminarkan itu maksudnya. Jadi kalau misalnya dia ngantri ya, gurunya keras banget kalau soal begitu. Begitu meleng anaknya mau nggak ngantri, gitu dia, no. Untuk hal begitu strict banget. Jadi dari kecil itu ngantri itu adalah benar-benar itu hidup mati udah. Tanpa mereka berusaha lagi, mereka udah kayak begitu, ya kan? Ya mohon maaf nih, di kita kan apa sih kalau di Muslim Islam misalnya sholat atau ngaji segala macam kan. Itu kalau memang orang tua yang benar kan gitu ya, atau agama apapun lah ya, di Hindu seperti saya, itu mesti gitu kan. Ada hal-hal yang memang benar-benar harus kaku, harus gitu. Coba sekarang gini, kalau saya kebetulan kalau udah lama banget di Jogja, itu saya tuh terkagum-kagum misalnya dengan hari Jumat. Semua laki-laki Muslim yang saya tahu berangkat sholat Jumat.
Gila loh itu. Maksudnya dalam arti positif ya. Nggak ada polisi, nggak ada ini, nggak ada. Iya dong. Iya. Itu kan ada satu value yang dipercaya banget, yang membuat orang tuh bergerak gitu. Nah, tapi itu kan tidak simsalabim kan. Kan di rumah gimana dulu diajarin, kan pasti dari kecil dong. Kamu nggak mungkin begitu. Coba bayangkan sekarang, nilai seperti itulah, kira-kira bobotnya seperti itu, tapi digunakan untuk disiplin kehidupan masyarakat, ngantri, respect sama orang, kebayang ya? Kalau dari kecil itu dilakukan, dia kebentuk karakternya. Tapi saya juga tidak bilang mereka pasti semuanya lebih bagus, enggak juga. Banyak mereka yang artinya kita lebih bagus juga banyak gitu. Tapi artinya benar-benar yang itu tuh di fondasinya pertama ya, soal ngantri, respect, minta maaf segala macam itu. Itu udah jadi tradisi banget ditanamkan. Yang kedua, apresiasi tadi. Contohnya nih, anakku nih, mungkin cerita agak panjang nanti kalau mau diedit aja. Anakku itu TK, tugas dia itu tiap hari Selasa kalau nggak salah, itu bercerita di depan kelas. Iya, bener banget Pak. Ada gitu kan? Ada juga. Nah, cerita depan kelas, membawa barang apapun, nggak usah serem-serem. Misalnya dia bisa bawa barang apa sih yang dia punya di rumah, boneka apa gitu. Dia cuma datang ke sekolah, bercerita aja. Intinya dari situ adalah setelah dia bercerita, semuanya hanya ada satu, pujian saja. Teman-temannya tepuk tangan, great Lita, good job, well done. Itu tuh kata-katanya. Guru-gurunya, great, good job. Hanya ada itu, nggak ada yang lain. Itu yang pertama. Kedua, dan ada pertanyaan. Pertanyaannya pun sangat pengen tahu, Lita, gitu misalkan, I think this is very good. How do you... Jadi benar-benar bertanya, genuinely bertanya gitu secara alami. Dua itu ya, apresiasi. Tidak ada olok-olok dan apresiasi. Dan tau nggak apa? Itu membuat dia suka banget sekolah. Sampai di rumah nih, dan dia tuh main sekolah-sekolahan. Anakku tuh jadi guru, aku berdua sama ibunya Asti jadi murid. Dan tau gak, dia tuh fasih banget bilang gini, come on Andi and Asti, sit down please, katanya. Mempraktekkan apa yang dia exactly. I'm not a teacher, gitu bilang gitu. I'm your teacher. Terus aku ingat banget waktu suatu hari itu, sekarang siapa gilirannya, katanya kan, untuk maju ke depan bercerita. Terus kita kan bingung nih, maksud belum nggak tahu skenario gimana. Come on Andi, gitu. Kan kita agak kagok juga, ngerti maksudnya? Kagok lah, maksudnya ini bermain peran yang kita nggak biasa. Tapi dia benar-benar acting sebagai guru. Come on, you have to be serious, come on, katanya. Majulah aku kan bawa boneka gitu. Karena aku masih ketawa-ketawa sama orang yang duduk sana, Asti istriku sendiri. No laughing. Gitu. Jadi gitu kan. Terus aku harus bercerita lah dengan bukan berpura-pura, akhirnya kan harus serius gitu kan, semacam udah berhenti, good job Andi, good job. Aku kan mau duduk kan, no, you stay there, bilang any question, gitu. Wow, serius. Gila. Aku punya rekaman video itu. Disitulah aku merasa, oh gila ya, mendarah daging banget pelajaran itu. Dia tanpa dia merasa belajar, kayak role play aja, main aja gitu. Dan kalau nggak ada yang nanya, dia akan berhenti loh. Any question gitu. Karena harus ada yang nanya. Itu adalah bentuk apresiasi terhadap orang yang presentasi. Istriku, pasti ibunya langsung gini terpaksa, Mimi gitu. Cuma berdua doang murid ya kan. Nah itu maksudnya itu satu pengalaman yang benar-benar, oh di situ kita ngerasa ini hal yang bagus nih. Bagaimana orang itu diberi kesempatan untuk bicara, lalu didorong dengan energi positif oleh semua orang di kelas itu. Tepuk tangan, good job, well done, great. Coba bayangkan kalau kita tumbuh di suasana seperti itu sampai kita katakan SMP SMA, mesti confidence kita tuh udah kebentuk banget. Iya dong. Itu kan nggak bisa instan gitu. Bayangkan anak-anak seperti itulah yang sekarang masuk ke perguruan tinggi. Kebayang nggak sih serunya kelasnya gimana? Pasti seru banget. Kan. Jadi kalau ngomong tadi balik lagi ke perbedaan ya. Kalau ngomong ilmu sih udahlah, seluruh dunia itu ilmunya sama. Apalagi ilmu teknik kayak saya nih. Jadi kita bisa lah agak sombong-sombong dikit. Dia nggak lebih pintar dari saya lah soal ilmu mah. Tapi kalau ngomong soal fondasi karakter tadi, mohon maaf nih, kita harus banyak banget berbenah. Itu kalau katanya tadi apa bedanya, di situ bedanya.
bukan nilai matematikanya, bukan nilai fisikanya. Dan ya kita mengakui ini sebuah, pasti ngomongin tentang sistem pendidikan dan lain sebagainya, itu prosesnya panjang juga. Tapi setidaknya dari langkah kecil sendiri-sendiri itu bisa membantu besar ke depannya gitu kan. Gitu. Terima kasih Bli, luar biasa sudah join di Bersua Podcast. Dan buat teman-teman yang sekarang lagi menyaksikan kita di YouTube, kalian bisa dengerin full versinya di Spotify dan Apple Podcast. Terima kasih sekali lagi dan see you.